Salam sehat bagi kita semua. Kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tema optimis. Apa itu optimis? Optimis adalah orang yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Optimis adalah orang yang selalu melihat segala situasi baik dan buruknya secara positif. Optimis adalah orang yang selalu memandang apapun yang terjadi dari cara Tuhan memandang. Artinya dia bisa melihat segala situasi ini pasti di baliknya ada maksud dan rencana Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lawan dari optimis adalah pesimis. Seorang peneliti ahli syaraf, Randy Gallop, mengatakan, orang yang pesimis adalah orang yang akan menghambat efektivitas otak dalam bekerja, atau sifat pesimis dapat menghambat cara kerja otak. Sehingga kalau orang pesimis, maka tentu akan berpengaruh pada situasi kondisi tubuhnya. Dan sebaliknya, orang yang selalu optimis, dia akan hidup bertahan lebih lama daripada orang yang pesimis. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat 9b sampai ayat 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Melalui firman Tuhan ini, Yesaya ingin menghibur bangsa Israel yang seolah-olah kehilangan pengharapan karena mereka harus dibuang ke Babel. Sehingga melalui firman Tuhan ini, Tuhan ingin mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Supaya mereka mengerti bahwa sekalipun dalam pembuangan, mereka kehilangan hak mereka sebagai orang merdeka. Mereka tunduk di bawah penguasa, mereka tertindas, terjajah, tapi Tuhan sekali-kali pun tidak akan membiarkan mereka. Demikian juga dengan kita, secara khusus dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 saat ini. Ada banyak orang yang mengalami kesedihan, penderitaan, pergumulan. Tetapi kita mau belajar bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mungkin saat ini ada orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan. Ada orang-orang yang perusahaannya akhirnya goncang, pendapatan menurun, bahkan program-program tidak bisa berjalan sesuai dengan semestinya. Bahkan ada saudara-saudara kita yang pada akhirnya kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita supaya kita tetap tegar, tetap kuat, tetap semangat, tetap optimis, karena Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus optimis? Ada 3 kunci kenapa kita harus optimis. Yang pertama, karena Tuhan telah memilih kita. Yang kedua, karena Tuhan akan menyertai kita. Dan yang ketiga, karena Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Yang pertama, karena Tuhan telah memilih kita. Di dalam Yesaya 41 ayat 9b, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Kata memilih dari kata bakar atau chosen dalam bahasa Inggris yang artinya menentukan, memutuskan atau memilih. Allah telah memilih bangsa Israel, menentukan, memutuskan sebagai bangsa kesayangan, bangsa yang istimewa di mata Allah. Kalau pada akhirnya Allah membuang mereka ke Babel, sebenarnya Allah ingin membentuk mereka untuk mereka lebih baik daripada sebelumnya. Seperti kita ketahui, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk,
bangsa yang keras kepala, bangsa yang pemberontak, tidak taat, tidak setia kepada Allah. Mereka menyembah berhala. Padahal Allah begitu mengasihi mereka, sehingga mereka harus dibuang ke Babel karena Tuhan ingin memproses mereka, membentuk mereka lebih baik daripada sebelumnya. Demikian juga dengan kita. Kalau saat ini Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah, kita harus ingat Tuhan telah memilih kita dari sekian banyak orang untuk diselamatkan. Tuhan memilih kita untuk menjadi anaknya, menjadi tebusannya. Kita ditebus dengan darah domba anak Allah yang sangat mahal. Itu berarti kita sangat amat berharga. Kita sangat istimewa di mata Tuhan. Kalaupun saat ini Tuhan izinkan mengalami persoalan, apakah itu penyakit, apakah itu ekonomi, apakah usaha kita semuanya tidak berjalan seperti semestinya, kita harus ingat Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan bertanggung jawab karena kita adalah umat pilihannya yang sangat dikasihi, yang sangat disayangi. Kalaupun Tuhan izinkan seperti bangsa Israel, karena Tuhan punya rencana yang sangat indah dalam hidup kita. Tuhan sedang merenda suatu karya yang ajaib untuk membuat kita lebih baik daripada sebelumnya. Nah, jadi kita harus tetap optimis. Poin yang pertama tadi, karena Allah telah memilih kita, Dia pasti akan tetap mengasihi kita. Berikutnya, mengapa kita harus optimis? Yang kedua adalah karena Tuhan menyertai kita. Kalau Allah telah memilih kita, Dia pasti akan menyertai kita. Kata menyertai artinya mengiringi, mendampingi, ikut serta, dan ikut terlibat. Artinya, sekalipun bangsa Israel harus dibuang ke Babel, Allah tidak membiarkan mereka berjuang sendiri. Allah ada bersama-sama dengan mereka. Allah mendampingi, menyertai, bahkan Allah ikut serta, terlibat bersama-sama dengan mereka melewati proses demi proses dalam segala penderitaan, kesulitan yang mereka alami. Demikian juga kita. Ketika kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami pergumulan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang seorang diri. Segala apapun yang kita alami, Tuhan ada di dalamnya. Tuhan menemani kita, Tuhan menyertai kita, bahkan Tuhan terlibat ikut di dalam apa yang kita alami. Dan Tuhan di dalam semuanya itu memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada kita. Itu sebabnya kita bisa kuat sampai hari ini, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Kita masih ingat cerita tentang Ayub, bagaimana semua meninggalkan dia, teman-teman meninggalkan dia, bahkan istri yang dikasihi pun meninggalkan dia. Tetapi Tuhan sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan. Kalaupun Tuhan izinkan, karena Tuhan punya maksud dan rencana yang indah bagi kita. Bapak Ibu, ada satu kesaksian seorang mantan penyanyi yang cukup terkenal, yang baru-baru ini begitu viral. Dia nama grup bandnya El Kasi, dan dia dikenal dengan nama Nino, dulu namanya El Ibnu. Nah, pada masa-masa yang begitu luar biasa, ada banyak teman-teman yang selalu bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika pada akhirnya Tuhan izinkan dia mengalami penyakit stroke, semua meninggalkan. Teman-temannya tidak ada, bahkan asisten yang setiap hari juga menjaganya akhirnya pergi meninggalkan dia. Istrinya juga meninggalkan dia bersama anak-anaknya. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan pakai seorang teman untuk mengantarkan dia ke panti jompo yang seharusnya itu untuk orang tua, tapi karena tidak ada yang menjaga dia, akhirnya dia dibawa ke panti jompo. Dan di sanalah dia dirawat oleh orang-orang di sana. Dan dia melihat bahwa ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Sebelumnya dia beragama lain, tetapi dalam masa dia mengalami sakit, dia bertemu dengan Tuhan.
Dan dia semakin membuktikan bahwa Tuhan yang dia sembah sekarang adalah Tuhan yang hidup, yang benar-benar mengasihi dia. Dan sekarang setelah dia ada di panti jompo, banyak orang yang kemudian datang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada dia. Bahkan teman-teman lama pun kembali datang kepadanya. Semua itu karena Tuhan. Sekalipun juga banyak yang mencaci maki dia, menghakimi dia, tetapi dia merasa bahwa sekarang hidupnya lebih tenang. Artinya apa yang sedang dialami terkadang kita tidak mengerti, tapi sebaliknya di dalam semuanya Allah sedang merancangkan sesuatu yang indah baginya. Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan selalu menyertai dia. Dan akhirnya sekarang dia sungguh merasakan sukacita bersama dengan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu optimis, kita harus yakin Tuhan selalu menyertai kita. Yang ketiga, mengapa kita harus optimis? Karena Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Pada akhirnya bangsa Israel dibebaskan dari pembuangan setelah 70 tahun berada di Babel. Pada akhirnya mereka kembali ke Yerusalem, bahkan membangun bait Allah yang telah runtuh. Itu artinya kalau sudah waktu Tuhan, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan akan menolong menyelesaikan apa yang mereka alami. Begitu juga dengan kita. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan bagi kita dalam setiap apa yang sedang kita alami. Secara khusus menghadapi situasi COVID-19, banyak orang yang putus asa, banyak orang yang tidak semangat lagi. Sepertinya situasi tidak akan berubah. Tetapi kita harus pandang kepada Allah. Kita harus ingat kalau sudah waktunya Tuhan, Tuhan pasti sanggup memulihkan situasi ini dengan sesempurna-sempurnanya kalau sudah waktunya Tuhan. Kalaupun sekarang belum, kita sedang mengalami suatu proses di mana kita belajar untuk melihat, memandang kepada Allah, bahwa kita memang manusia yang terbatas, tidak punya kekuatan apa-apapun tanpa pertolongan daripada Tuhan. Tetapi di sisi lain, kita harus optimis melihat hal yang positif melalui situasi COVID-19 ini. Dalam situasi ini, banyak orang yang menjadi semakin kreatif. Kreatif di dunia pendidikan, kreatif di dunia dapur, di dunia berkebun. Dalam segala bidang, orang semakin pintar. Bahkan baru-baru ini, seorang bapak menciptakan sebuah mesin yang katanya dapat menghirup atau mematikan virus yang ada di udara. Kalau tidak ada COVID, mungkin tidak akan pernah terpikirkan ide untuk seperti ini. Tapi dengan cara ini, ada hal positif yang bisa didapatkan. Yang kedua, kita harus berpikir positif dalam situasi ini. Dengan kondisi ini, orang semakin memperhatikan kesehatan. Orang semakin jaga pola makan, pola hidup setiap hari, di mana dulu kita tidak terlalu memperhatikan hal ini. Dan ini sangat bagus untuk kelangsungan hidup kita di masa yang akan datang, karena kita bisa menjaga pola hidup sehat sejak dini. Dan yang ketiga, dengan situasi ini kita berpikir positif. Ada banyak waktu dengan keluarga yang sudah lama terhilang, karena kita banyak waktu bersama-sama dengan mereka. Bahkan kita bisa melakukan persekutuan ibadah dengan keluarga-keluarga kita yang jauh, teman-teman kita yang jauh, dengan sistem online, baik melalui Zoom maupun Google Meet. Ini adalah hal positif yang kita lihat di balik situasi yang kita alami. Sehingga kita jangan terus-menerus mengeluh, menyalahkan Tuhan, menyalahkan situasi, menyalahkan semua keadaan. Tapi mari kita melihat dari sisi positif. Itulah orang yang optimis. Orang optimis selalu memandang segala situasi dengan cara pandang Allah, karena meyakini di balik semuanya ada maksud dan rencana Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tetap optimis, tetap semangat sekalipun situasi sepertinya belum berubah, tetapi kita harus tetap memandang untuk tetap optimis, karena Tuhan telah memilih kita. Dia pasti akan menyertai kita, dan Dia pasti akan memberikan kemenangan bagi kita. Biarlah kita terus berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan,
bergantung kepada Tuhan, dan tetap optimis dalam menjalani hari-hari kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus